Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi pembangkit. Kalau dalam bahasa Inggris ya biasa kita sebut generating function. Jadi untuk yang lalu kita sudah membahas ini ya, jadi definisinya dan beberapa hal lah terkait dengan fungsi pembangkit. Jadi kita akan melihat setelah itu bagaimana cara menentukan fungsi pembangkit dari suatu barisan. Nah, ini deret fungsi pembangkit sudah kita bahas ya kemarin ya. Jadi kita punya suatu deret nah di situ. Dan kalau deretnya itu konvergen ke sesuatu, nah jadi misalkan dia deretnya ini tadi konvergen ke fungsi fx, itu kita sebut dengan fungsi pembangkit. Dan itu sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya, lebih detail. Dan kita perlu beberapa alat lah yang sudah kita ketahui di kalkulus. Jadi kita punya deret Maclaurin seperti ini, E pangkat X, jadi bisa dilihat koefisien-koefisiennya ini kan 1, 1, seperdua faktorial, sepertiga faktorial. Jadi E pangkat X ini fungsi pembangkit dari barisan ini tadi. 1, 1, seperdua faktorial, sepertiga faktorial, dan seterusnya. Terus yang lain contohnya ini seper X plus 1. Nah, ini ya fungsi pembangkit dari 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. Jadi untuk yang kedua ini juga bisa dicari ya seperti ini tadi ya. Jadi ini memanfaatkan kata berhinggaan deretnya ya. Jadi deretnya kan nanti kalau ini kita jumlahkan jadi ini hilang ya bagian sini kan. Jika dijumlahkan dua persamaan ini. Jadi itu yang kita manfaatkan di situ untuk mencari fungsi pembangkitnya. Jadi semoga punya gambaran ya dari sini ya. Karena idenya memang dari awal-awal ini kan. Jadi kalau kita ganti X dengan minus X, ternyata impact-nya adalah yang awalnya di sini plus minus, kita peroleh jadi di sini plus semua kan. Di ini, tapi masih di konteksnya yang di seper X plus 1 tadi ya. Dan kalau misalkan X-nya diganti 2X, ternyata di sini apa? Naik kan jadi 2 pangkat sesuatu ya. Dan kalau misalkan X-nya diganti minus X di ini tadi, ya sama ya seperti yang di awal tadi ya. Jadi alternating plus minus plus minus. Terus kalau X-nya diganti X kuadrat, bisa dilihat dia loncat-loncat kan barisannya kan. Dibandingkan dengan yang awal ya. Jadi di situ, terus kalau kita kalikan X, dia seperti geser 1 ke kanan ya. Jadi bisa dilihat di sini yang awalnya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Di sini jadi 01, 01, 01. Jadi agak geser. Nah, kita akan melihat secara umum bagaimana sih cara menentukan fungsi pembangkit. Jadi misalkan kita diminta ini ya. Jadi negatif 2, 4, negatif 8, 16 dan seterusnya bisa dilihat negatif 2 ke 4 itu ini dikali negatif 2. Ini juga ya. Dikali negatif 2. Ini juga ya dikali negatif 2 dan seterusnya kan. Jadi kita bisa lihat secara umum suku KN-nya jadi negatif 2 pangkat N kan. Dan kalau kita lihat seperti ini, terus fungsi pembangkit yang dari ini tadi yang di awal tadi ya, seper 2, 1 plus 2X, itu kan jadi ini, ya kan? Jadi bisa dilihat di situ, dan karena di sini starter awalnya 2, kalau yang depan tadi kan di sini 1, negatif 2, 4, negatif 8, 16, dan seterusnya kan. Karena di sini 2, 4 bisa dilihat ya. Jadi 1 supaya lebih mudah saya jejerkan. Terus di sini 1, negatif 2, negatif 2, 4, 4, negatif 8, terus 16, 4, negatif 8, oh negatif 8, 16 ya. Jadi negatif 8, 16, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat yang bawah ini, yang atas kalau untuk mendapatkan yang bawah, dia dikalikan dengan negatif 2 ya. Karena 1 kali negatif 2 jadi negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 jadi 4, dan seterusnya. Makanya di sini harus dikali negatif 2. Makanya kita peroleh jadi negatif 2 per 1 plus 2X untuk fungsi pembangkit barisan yang di sini.
Terus contoh yang lain kita punya negatif 1, 5, negatif 7, 17, dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat dia akan sama dengan yang di sisi ini ya. Jadi ini kan negatif 1 itu kan sama dengan 1 ditambah negatif 2 kan. Jadi negatif 1, 5-nya diperoleh dari 1 ditambah 4. Terus negatif 7 dapat dari 1 tambah negatif 8, 17 dapat dari 1 tambah negatif 32, dan bisa dilihat ya, kenapa kok seperti itu. Jadi di sini negatif 31 yang ini ya. Terus yang ini 65 kan sama dengan yang ini kan. Jadi bisa dilihat di sini 4 itu adalah negatif 2 kuadrat ya. Jadi ini negatif 2 pangkat 1, negatif 2 kuadrat. Di sini negatif 2 pangkat 3. 32 itu negatif 2 pangkat berapa ini? Jadi ini yang 17-nya hilang ya. Ya enggak sih? Ini negatif 2, 4, 8, 16-nya hilang ya. Jadi ada satu yang missing di sini. Jadi harusnya ada tambahan 1 plus 16 ya. Jadi ada yang miss 1 di sini. Jadi yang 17 ini harusnya dari sini ya dapatnya ya. Jadi bukan yang ini. Jadi 1 plus 16, 16 itu negatif 2 pangkat 4. Terus setelah itu baru negatif 2 pangkat 5. Terus di sini negatif 2 pangkat 6 kan. Jadi bisa dilihat ada polanya seperti itu. 1 plus negatif 2 pangkat. Jadi kalau ini suku ke 0, berarti kan ini n plus 1 ya. Jadi bisa dilihat di situ, dan menariknya adalah karena depannya di sini 1 semua. Jadi satunya kalau kita lihat ya, bisa kita pisah. Terus yang 1 ini, nah kita pisah juga. Dan yang bagian depan ini kita tahu dia adalah 1/1 min X. Terus yang bagian belakang ini jadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, negatif 2/1 plus 2x. Jadi fungsi pembangkitnya adalah ini. Atau kalau misalkan mau kita sederhanakan, bisa juga kita jumlahkan. Jadi 1 plus 2x dikurang 2 dikalikan 1 min x per 1 min x dikali 1 plus 2x ya. Kalau mau dikalikan juga boleh ya. Jadi disederhanakan saja lah. Setelah ini kita punya 1 kurang 2 negatif 1. Terus ini negatif plus ya. Jadi plus x plus 3x per kita punya di sini 1. Terus ditambah 2x dikurang x berarti plus x dikurang 2x kuadrat. Ya ini juga boleh, yang di bawah juga boleh. Dan kurang lebih seperti itulah untuk mencari fungsi pembangkit. Kalau misalkan kita sudah ketahui beberapa bentuk awalnya, jadi bisa kita pecah ya seperti tadi ya. Di salah satu trik lain adalah kita bisa melihat derivatifnya. Jadi contohnya seperti ini tadi, kita turunkan, turunan pertamanya jadi apa? 1 kan jadi 0 ya. X itu jadi turunannya 1 kan. X kuadrat jadi 2x, di sini 3x kuadrat, di sini 4x pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kita punya yang 1/1 min x ini kalau kita turunkan, ya bisa ini ya, bisa kita lihat U per V atau U dikalikan V-nya itu inilah. Jadi bisa kita pandang bentuk U per V, U-nya 1, V-nya 1/1 min x, atau kita bisa lihat dalam bentuk 1 kurang x pangkat min 1 kan juga bisa. Jadi aturan rantai, kalau ini kita turunkan terhadap x, berarti kan negatif 1, kita punya 1 min x pangkat negatif 2, ini masih dikali turunannya negatif x kan, berarti ini kali negatif 1 lagi kan. Makanya kita punya di sini 1/1 dikurang x kuadrat kan. Jadi sisi kirinya seperti ini ya. Dan bisa dilihat ini, jadi A0-nya 1, A1-nya 2, A2-nya 3, dan seterusnya kan, A3-nya 4. Jadi bisa kita lihat fungsi pembangkitnya kan sesuatu ya ini ya, kayak deret, dia deret aritmatika dengan barisan aritmatika dengan suku awalnya 1 dan selisihnya 1. Bedanya 1. Nah, terus ini kita ingin melihat
0, 2, 0, 4, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini naiknya ya, jadi naik nambah 2, ini ke sini nambah 4, dan seterusnya kan. Padahal di sisi lain kita punya di sini, ini kan yang ini ya. Jadi ini mau kita hubungkan dengan yang, jadi kita punya sini ya. Jadi kalau kita turunkan, jadi apa? Jadi turunannya yang sisi kanan ini kan 1, turunannya 0. Terus ini jadi 2x ya. Di sini 4x pangkat 3 dan seterusnya kan. Makanya kita punya di sini ada 0 ya. Jadi 0 plus di sini ada tambahan 0x kuadrat kan. Makanya kita punya ya 02, 04, 08 dan seterusnya. Jadi ini penggunaan derivatif untuk mencari fungsi pembangkit. Jadi salah satunya ini tadi. Jadi karena di sini pangkatnya dia sudah loncat-loncat, makanya jadi ada 0 selang-selingnya. Ada 0-nya mengisi selang-selingan di situ kan. Jadi bisa kita gunakan idenya untuk mencari suatu fungsi pembangkit. Di cara lain, misalkan ya kita punya di sini barisannya, terus misalkan ini S-nya, terus kita kalikan X, jadi kita punya di sini. Jadi ini sama seperti yang di awal tadi, kita punya selang-seling 1 minus 1 minus, dan bisa kita gunakan untuk yang di sini ya. Jadi bagaimana cara melihatnya kalau kita punya suatu relasi rekurensi di situ? Jadi bisa kita lihat, misalkan S-nya ini deret pembangkitnya. Jadi ini kita masukkan 1, 3, 7, 15, 31, 63, dan seterusnya. Terus karena di sini posisinya kan AN dikurang 3 AN min 1 ditambah 2 AN min 2 sama dengan 0 kan. Jadi apa yang kita lihat di situ, yang kita lihat ya, makanya kita dikalikan negatif 3x. Alasannya karena ini ya, karena kan di sini AN min 1. Jadi kali negatif 3x S ya kan, kalikan ke S. Jadi ya dikali biasa ya, perkalian polinomial biasa, terus di sini kan 2x kuadrat ya, gara-gara ini kan, makanya kita kalikan S itu dengan 2x kuadrat. Dan ternyata, jadi kalau kita lihat yang nggak ada X-nya ini 1 ya, jelas ya. Terus yang ada X-nya ini cancel, habis ya kan. Yang X kuadrat kita punya 2 tambah 79 dikurang 9 habis ya. Yang pangkat 3 kita punya 15 tambah 6 kurang 21 habis kan, dan seterusnya. Kenapa? Karena sekali lagi relasi rekurensinya. Jadi belakangnya pasti hilang ya nanti ya. Jadi kita punya fungsi pembangkitnya jadi seperti ini ya. Jadi ini cara untuk mencari fungsi pembangkit ketika kita punya suatu relasi rekurensi ya di situ. Ini contoh yang lain ketika AN-nya seperti ini. Terus kita punya A0-nya 1, A1-nya 3. Terus apa yang kita lakukan? Jadi kita akan melihat, jadi S-nya kan tadi sudah kita ketahui ya. Jadi bisa kita buat pecah rasional kan di sini kan. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Dan kita lihat A0-nya 1 dan di sini kita punya A1-nya 3 kan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, di mana ketika X-nya 0 berarti kan ya kan, jadi kita punya di situ, jadi kita punya nanti kita peroleh B-nya 1, terus A-nya jadi negatif 2 kan. Jadi ini dari ini ya, dari nilai awalnya, dan kita peroleh itu, jadi kita peroleh S-nya ini. Nah di sisi lain kita punya negatif 1 per 1 min X, ini kan bentuknya ini ya tadi ya. Jadi minusnya, jadi kan kita punya semuanya minus di situ. Terus kita peroleh ini tuh, oh ya maaf, ini tadi dari pecah rasional ya. Jadi pecah rasionalnya kita peroleh A-nya mau nggak mau, karena kan dia harus sama dengan ini kan. Jadi kita punya suatu sistem persamaan linear ya di situ ya.
Jadi kita punya minus A plus B itu sama dengan 1, dan A plus 2B itu sama dengan 0 kan. Jadi kita selesaikan, kita peroleh solusinya yang ini ya. Dan nilai awalnya tadi nanti kita masukkan di sini. Jadi kita punya rumus suku KN-nya bisa kita peroleh seperti ini ya. Jadi itu tinggal mengikuti saja. Terus beberapa cara yang lain kan tadi bisa dilihat, kita mengalihkan fungsi pembangkit yang sudah kita ketahui dengan suatu skalar. Jadi ini salah satu metode untuk mencari fungsi pembangkit. Jadi bisa kita lihat kalau AN-nya bentuknya seperti ini, BN-nya kita kalikan 2. Jadi sama seperti ini ya. Jadi masing-masing sukunya itu diperoleh dari suku yang dari AN ini dikalikan 2. Jadi sama saja fungsi pembangkitnya juga dikali 2 kan. Jadi kalau kita lihat ini secara umum nanti kalau misalkan ada K-nya tak 0. Jadi ya nanti ini tinggal ya K kali AN ya. Jadi ini juga dikalikan K. Jadi kita tahu kalau misalkan barisan BN-nya itu diperoleh dengan mengalihkan AN dengan suatu alfa. Nah, jadi fungsi pembangkitnya ya alfa dikalikan fungsi pembangkit dari yang barisan AN tadi ya. Ini jelas dari situ tadi. Terus ada sifat kedua tentang penjumlahan. Jadi bisa kita lihat kalau kita punya misalkan fungsi pembangkit A-nya ini, B-nya yang ini, terus ini kan ini ya barisannya bisa dicek lagi, dan CN-nya suku-sukunya ini jadi bisa dilihat CN ini diperoleh dari menambahkan. Jadi CN ini sama dengan AN plus BN. Jadi fungsi pembangkitnya juga penjumlahan dari fungsi pembangkit A dan barisan AN dan fungsi pembangkit barisan BN. Jadi secara umum kalau kita punya barisan CN ini sama dengan AN plus BN, fungsi pembangkitnya jadi ya jumlahnya dari masing-masingnya itu tadi. Terus tadi juga kita lihat ada bisa geser. Nah, cara gesernya gimana? Kita kalikan X pangkat sesuatu ya. Jadi secara umum juga sama. Jadi kalau kita ingin geser sebanyak K, ini kita kalikan fungsi pembangkit dari barisan awalnya itu dengan X pangkat K. Terus apa lagi? Tadi kita sudah melihat derivatif. Jadi ini contohnya yang tadi ya, yang awalnya terus jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat yang awalnya semuanya 1, terus ini jadi 1, 2, 3, 4. Dan ya secara umum nanti juga kalau misalkan barisan BN-nya ini bentuknya adalah N plus 1 dikalikan AN plus 1. Jadi kita peroleh fungsi pembangkit dari barisan BN ini adalah A aksen X. Jadi ya turunan pertama dari fungsi pembangkitnya yang barisan AN. Jadi itu terus ini contohnya bagaimana cara menentukan fungsi pembangkit. Misalkan kita punya ini N kuadrat ya. Jadi bisa dilihat awalnya ini 1, 1, 1, 1, ini jadi ini. Terus kalau kita turunkan dia jadi yang sini kan. Nah ini kalau misalkan kalikan dengan X berarti kan geser sekali kan. Ya enggak? Jadi ini beberapa ini ya. Jadi beberapa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Terus kalau kita punya di sini, kita tambahkan ini. Jadi targetnya itu kan sebenarnya ini ya, dari yang awalnya ini 1 semua, turunkan pertama jadi 1, 2, 3, 4. Terus karena kita pengen A 0 sama dengan 0, makanya kita geser 1, makanya dikalikan X. Terus supaya kita punya kuadratnya, makanya kita turunkan, ya kan? Jadi kita turunkan lagi. Jadi ini supaya jadi bentuk kuadratnya kan. Jadi kita peroleh itu. Dan terakhir adalah ya ini. Jadi ini tadi kita geser ya. Jadi kita geser. Karena di sini kan 1, 4, 9, makanya kita geser 1. Cara gesernya kita kalikan dengan X ya. Jadi fungsi pembangkitnya kita peroleh seperti ini. Jadi dengan apa yang sudah kita punya, terus beberapa ya sifat yang di depan tadi, coba kita gunakan untuk mencari fungsi pembangkitnya. Terus kalau ada derivatif tentu ada integral. Efeknya seperti apa? Kalau kita integralkan,
contohnya seperti ini. Jadi bentuknya kan jadi ini ya. Jadi integralnya kan ini minus ln 1 dikurang X. Tapi kita fokus yang di sisi kanan. Jadi ini barisannya kan ini jadi 0, 1, setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jadi sepernya ya di sini ya. Jadi secara umum kalau kita punya sifat, misalkan barisan AN ini fungsi pembangkitnya AX, BN-nya ini kita peroleh ya B0-nya 0, BN-nya itu sama dengan AN dikurang 1 per N. Nanti fungsi pembangkit dari barisan BN ini jadi integral dari 0 sampai T AT dt. Jadi ini sifat ketika kita menggunakan integral. Sebagai contoh misalkan kita punya bentuk ini, ya di AX-nya ini ya, kita punya kan bentuknya ini, ya kan 1, 3, 5, 7 ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini beberapa contoh untuk mencari fungsi pembangkit. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi kalau kita pengen, ini kan pengennya yang ganjil-ganjil. Jadi supaya bisa diperoleh. Jadi patokannya inilah, kita punya AN-nya sama dengan ini kan. Padahal AX itu sama dengan sigma AN XN. Jadi AN-nya kita ganti ini. Jadi ini bisa kita pecah jadi 2. Ini jelas ya. Terus yang bagian pertama ini kita coba evaluate. Yang bagian kedua juga kita coba evaluasi. Jadi yang pertama kita tahu ini bentuknya jadi ini ya, 2X dikali ini dari yang depan tadi, yang belakang ini karena bentuknya kan 1, 1, 1, 1 semuanya ya. Terus ini minus ya, tetap minus. Terus kita peroleh yang fungsi pembangkitnya ini. Terus contoh lain, misalkan relasi rekurensinya seperti ini. Sama seperti tadi. Jadi sigma AN XN, jadi kita masukkan ke sini. Terus kita punya di sini kita pecah seperti tadi. Terus ternyata yang belakang sama seperti AX-nya. Jadi kita peroleh AX-nya 1 dikurang 2X. Terus cara lain misalkan AX-nya kita jabarkan. Terus kita punya, ini kenapa minus 2AX? Karena bentuk di sini ya. Jadi kita punya AN dikurang 2AN-1 sama dengan 0. Makanya kita punya di sini minus 2X kali AX. Supaya ketika dijumlahkan, banyak part nanti bisa cancel. Nah, kita punya AX-nya. Nah, di sini kan bisa dilihat ya. Tujuannya, kenapa kok dikurang 2X. Jadi kita peroleh seperti ini. Oke, jadi contoh yang lain, misalkan AN-nya ini seperti biasa kita masukkan ke sini, terus kita coba otak-atik satu persatu. Jadi ini secara umum idenya saja, kalau untuk kalkulasinya saya rasa bisa diikuti sendiri. Dan ya karena endingnya dia hanya manipulasi aljabar biasa kan, jadi kalkulasinya saya rasa bisa tinggal cek di slide-nya saja, tidak perlu terlalu detail ya. Cara lainnya pun juga sama kan, jadi ini tadi karena bentuknya kan, jadi ini sekali lagi kenapa min 5X, karena di sana kita punya AN dikurang 5 AN-1 ditambah 4 AN-2 sama dengan 0 ya. Jadi karena relasi rekurensinya. Dan alasannya kenapa? Karena banyak yang cancel di bagian belakangnya seperti ini kan. Jadi tinggal 1 plus 2X saja, jadi jauh lebih sederhana. Jadi alasannya itu. Terus ini contoh yang lain juga, kita punya seperti ini. Terus ya bisa ya dimasukkan seperti biasa dan seterusnya. Jadi overall idenya kurang lebih sama sih untuk contoh-contohnya dan bisa dicoba untuk latihannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Pada intinya adalah kuncinya akan banyak latihan. Karena ya sekali lagi ya, melihat ide dari masing-masingnya terus mencari fungsi pembangkitnya itu kan butuh jam terbang tersendiri. Jadi ya silahkan untuk lebih sering latihan, karena ya kita kadang-kadang nggak ngeh kan, oh ternyata ini di diferensial. Jadi tipe-tipe soal yang di materi ini itu kalau kita lihat kuncinya, oh ya bener ya digitukan kan. Tapi kalau tidak lihat kuncinya, kenapa kok dibegitukan? Nah itu. Jadi memahami kunci itu mudah, memahami jawaban itu mudah,
Tapi nyari jawabannya itu yang sulit. Jadi tipe-tipenya seperti itulah. Jadi sekian saja, silahkan perbanyak latihan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.